Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الحاضرون jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang hari akhir, terkait tentang beberapa azab ya, dan siksa-siksa yang Allah persiapkan untuk para pendosa. Disebutkan di antaranya kita sudah sampaikan, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah sudah dimandikan kemudian disolatkan, dibawa ke pekuburan, jika dia itu jenazah orang baik, maka dia berteriak, ya, dia berteriak, percepat. Dia minta untuk dipercepat. Dia minta kepada yang mengantar dia. Ya, kalau dia pakai mobil, untuk dipercepat laju mobilnya. Kalau dipikul dengan keranda, dia minta agar berjalan dengan cepat. Kenapa dia minta dipercepat? Karena Allah perlihatkan kepadanya nikmat kubur yang bakal dia dapatkan. Ya. Allah perlihatkan kepadanya bahwa kubur itu baginya akan menjadi taman dari taman surga. Makanya dia buru-buru pingin masuk ke kubur. Ya, dia buru-buru. Tapi jika itu jenazah orang yang gak benar, pendosa, dia juga teriak. Ya, teriakannya, aku mau dibawa kemana? Kembalikan aku ke keluargaku. Ya, kenapa? Allah perlihatkan kepadanya siksa kubur yang bakal dia dapatkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Insya Allah ibu-ibu di sini masuk kelompok pertama. Amin ya rabbal alamin. Jadi kubur itu menjadi taman-taman surga. Taman surga di dunia, fisik di Masjid Nabawi, tapi secara penamaan di mana saja bisa ada, yakni majelis ilmu itu taman surga namanya. Nah, demikian juga di hari akhir. Sebelum orang benar-benar masuk surga,
mereka akan mendapatkan dulu taman-taman surga. Sebelum masuk surga sudah di taman-tamannya dulu. Ya, nah itu adanya di kubur. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena itulah disunnahkan untuk mempercepat proses pengurusan jenazah. Ya, dipercepat. Tidak terpuji kalau ditunggu-tunggu, kalau ditunda-tunda. Jika dia orang baik, apa hikmahnya dipercepat? Agar dia lebih cepat merasakan balasan kebaikannya. Ya. Agar dia lebih cepat mendapatkan balasan amal solihnya. Bagaimana kalau orang nggak benar? Dipercepat, apa hikmahnya? Agar orang cepat melupakan keburukannya. Ya. Kalau orang sudah masuk kubur, seburuk apapun dia, sejelek apapun dia, jangan diceritakan lagi. Ya. Tapi cukup dikenang saja. Suatu saat Bapak Ibu datang ke kubur, kita tahu nih kubur orang nggak benar nih, ya, teman kita nggak tahu kalau ini orang nggak benar, nggak usah kita ceritakan pada teman. Kamu tahu nggak? Ini dia waktu hidupnya nggak benar, nggak boleh, ya, nggak boleh diceritakan. Jangan-jangan orang ini sedang disiksa nih. Kenapa? Ini orang nggak benar nih, nggak boleh diceritakan. Jadi ditutup serapat-rapatnya orang aib orang yang sudah meninggal. Maka kita pernah sampaikan, tidak bagus yang memandikan jenazah itu orang lain, ya, bagusnya yang memandikan keluarga sendiri. Ya, kalau yang meninggal orang tua, yang mandiin anak. Baik kalau pasangannya, lebih terpuji lagi. Ya, kalau yang meninggal suami, yang mandiin istri. Kalau yang meninggal istri, yang mandiin suami. Ya, kalau yang meninggal ibu, anak perempuan yang mandiin, tidak boleh anak laki-laki. Ya, kalau yang meninggal bapaknya, anak laki-lakinya yang mandiin, tidak boleh anak perempuan yang mandiin. Ya, apalagi orang lain. Ini teman saya nih kuliah nih, ikut mandiin, padahal temannya laki-laki, dia perempuan, nggak boleh. Ya, nggak boleh ikut mandiin. Anaknya aja nggak boleh, apalagi orang lain. Kenapa? Khawatir ada keburukan yang terlihat. Ya, kalau yang mandiin itu anaknya, nggak mungkin diceritakan keburukan orang tuanya. Tapi kalau yang mandiin orang lain, bisa jadi pekan depan udah diceritain. Kamu tahu nggak waktu saya mandiin dia tuh, itu ada tuh, waktu hidupnya dia tuh malu kelihatan. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, disebutkan juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah, bahwa tudna syamsu ala ru'usil khalaiq kami qadari mila. Matahari didekatkan di kepala manusia itu sejarak 1 mil, 1,5 kilo. Sekarang ini matahari di atas kepala kita jutaan mil, tapi panasnya luar biasa. Di hari akhir 1 mil, ya. Dan panas matahari akan bertambah sekian dan sekian, ya. Jadi panasnya itu ditambah lagi oleh Allah. Udah dekat, panasnya ditambah lagi oleh Allah. Ya, sudah panas, didekatin lagi. Ya. Sekarang kita ya jam 12 keluar rumah pakai payung. Ya. Kepala pun akan mendidih karenanya. Ya, kepala manusia mendidih saat itu karena panasnya matahari dan dekatnya matahari di atas kepala. Ya. Sebagaimana air yang mendidih dengan suhu yang sangat panas, ya, air kena api, dia akan mendidih. Begitulah mendidihnya kepala saat itu di padang mahsyar. Ya. Di sana manusia mandi keringat,
Ya. Di sana manusia akan mandi keringat sesuai dengan amal perbuatannya. Siapa yang dosanya banyak, keringatnya juga banyak. Ya. Siapa yang dosanya sedikit, kebaikannya banyak, keringat juga, tapi enggak terlalu parah. Ya, makanya kata Nabi, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya. Ya, itulah gambaran hari akhir. Kalau banjir di dunia, mungkin orang bisa ngungsi, betul? Ya, datang ke sekolah lantai 2, datang ke mana-mana, bisa ngungsi. Ini mau ngungsi kemana? Nggak ada pintu. Ya, nggak ada pintu. Ya. Semua datarannya sama, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, tidak ada tempat persembunyian. Ya, Allah katakan Quran surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya, bumi yang sudah diganti oleh Allah, langit yang sudah diganti oleh Allah. Hari itu mata seluruh manusia terbelalak. Ya, mata seluruh manusia terbelalak sebagai sikap respon takut akan keadaan itu. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana saya bisa bersenang-senang? Ya, bagaimana saya, kata Nabi, bisa bersenang-senang sementara malaikat peniup sangkakala sudah siap-siap meniupnya. Maka Nabi itu, Bu, Pak, dalam hidupnya nggak pernah senang-senang. Nabi kaya apa miskin? Kaya. Kaya Nabi kita. Ya, Nabi kalau kurban berapa? 100. Sebagian orang musim kurban apa? Kurban perasaan. Ya, Nabi kurban 100 domba. Menunjukkan apa? Nabi kaya raya. Ya, kalau ada perang, ghanimah, apa ghanimah? Harta rampasan perang. Itu berapa bagian Nabi? 1/5. Tuh, 1/5. Nabi kaya raya, tapi kekayaannya tidak digunakan untuk bersenang-senang. Hidup beliau dalam keadaan sederhana. Ya, ada satu hadis kemarin saya kaji di satu tempat. Ada ibu-ibu datang menemui ibu kita Aisyah bersama 2 anaknya. Ya, ditinggal mati, janda ditinggal mati. Ya, tidak ada makanan, maka dia datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, minta makan. Dikasih oleh Aisyah. Apa yang dikasih? Apa yang dikasih? Kurma. Berapa? 1. Hanya ada 1 kurma di rumah Aisyah, nggak ada yang lain. Ya, sekarang kalau saya ke rumah ibu, ada apa? Subhanallah, betapa banyak nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah banyak nikmatnya kepada kita. Ya. Aisyah ibu kita, di rumahnya hanya ada 1 kurma, nggak ada yang lain. Lalu dikasih ke ibu yang datang bersama ibunya. Ya, dikasih, dia bertiga, karena kurmanya hanya 1, dibagi 2 tuh. Sebelah dikasih ke anak yang satunya, sebelahnya lagi dikasih ke anak yang satunya. Ibunya di mana? Nggak makan. Itulah ibu-ibu semua, rela tidak makan untuk anak. Dan itulah yang kita dapatkan juga dari ibu kita, betul? Ya, ibu kita rela lapar asal kita, mudah-mudahan ibu-ibu kita semua masuk surga.
dan ibu-ibu yang di hadapan saya semuanya Allah masukkan ke surga juga. Ya, maka beruntung yang masih punya ibu. Ya, ada yang masih punya ibu sekarang? Beruntung sekali, Bu. Yang masih punya ibu sangat beruntung. Kenapa? Kita mudah masuk surga. Orang yang masih punya ibu mudah dia masuk surga. Ya. Karena itu tiket surga paling mahal. Ya. Ibu itu pintu surga bagian tengah. Allahu Akbar. Pintu surga itu ada 7. Bagian tengah paling utama. Itu dimasukin oleh orang-orang yang berbakti kepada ibunya. Maka orang dulu ketika ibunya meninggal, luar biasa mereka nangis. Kenapa nangis? Pintu surga saya diambil oleh Allah. Ya. Masih ada yang punya ibu di sini? Ya, kan masih muda-muda kan? Ya. Mudah-mudahan Allah muliakan ibu kita semua. Ya, dan ibu-ibu Allah muliakan. Nah, Nabi kembali kepada kisah ini, tidak pernah hidupnya bersenang-senang, karena beliau takut saat bersenang-senang trompet ditiup. Ya, trompet ditiup. Bagaimana saya akan bersenang-senang, kata Nabi, sementara malaikat peniup trompet sudah siap meniup trompetnya. Dan malaikat peniup trompet ini, Bu, tidak pernah melepas trompet dari mulutnya. Dan tidak pernah noleh kanan kiri. Tidak pernah noleh kanan kiri. Dan tidak pernah mengedipkan matanya. Kemana pandangannya? Selalu ke atas. Menunggu kapan perintah Allah datang. Ya. Maka Nabi tidak pernah bersenang-senang, takut kedahuluan malaikat. Saat malaikat tiup, Nabi dalam kondisi bersenang-senang. Ya. Bagaimana saya akan bersenang-senang? Ya, sementara malaikat peniup trompet sudah bersiap-siap meniupnya. Dahinya pun sudah berkerut karena dia mendengar, mengetahui dengan baik kapan diperintahkan untuk meniup trompet. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas apa yang harus kami ucapkan ya Rasul? Ya, dalam penantian trompet itu. Maka sering-seringlah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka ditampakkanlah kepadanya tempat duduknya setiap pagi dan petang. Ketika kita masuk kubur dan kita mendapatkan kenikmatan di kubur, ya, kubur menjadi apa tadi? Taman dari taman surga. Setiap pagi sore Allah perlihatkan surga kepada kita. Ya, Allah perlihatkan surga. Maka apa respon orang ini, Bu, Pak? Apa yang dia ucapkan? Apa yang dia minta kepada Allah? Ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat hari kiamat, saya ingin masuk surga. Udah nggak sabaran dia dikubur. Padahal di kuburnya apa tadi? Dia nikmat. Kubur orang beriman itu, Bu, 60 hasta luasnya. Waktu digali berapa? Mungkin 1 kali 2. Tapi karena dia orang beriman, orang solih, orang baik, ya kurang lebih lebarnya 70 meter. Lebarnya. Penuh dengan keindahan. Karena taman dari taman surga. Ya.
lebih luas dari rumah kita di dunia. Ya. Kita ini kan ibu rata-rata rumahnya kan kurang lebih 10 kali 10 lah ya. Di dunia sekarang ya. Enggak usah besar-besar lah, 10 kali 20 aja lah. Ya, betul ya Bu ya? Ya. Tapi kubur 70 meter kurang lebih. 60 hasta. Kurang lebih ya 60 sampai 70 meter. Itu lebarnya. Nikmat di kubur. Ya. Maka jangan lupa setiap hari doa kepada ibu yang sudah meninggal dunia, orang tuanya, setiap hari. Jangan cuma 5 kali sehari, lebih banyak. Tidak cukup kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia 5 kali sehari. Sebanyak mungkin apa? Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ibuku atau orang tuaku taman dari taman surga. Ketika Allah menjadikan kubur mereka taman dari taman surga, Allah perlihatkan kepadanya setiap pagi dan sore apa? Surga. Surga Allah dia perlihatkan 2 kali sehari. 2 kali sehari Allah liatin surga. Maka apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Percepat hari kiamat ya Allah. Ya Rabb, aqimis sa'ah. Percepat hari kiamat ya Allah. Dia udah gak sabar pingin masuk surga. Padahal di kuburnya dia juga merasakan kenikmatan. Kira-kira ibu diceritakan tempat yang indah, terutama orang yang senang jalan-jalan, yang senang traveler, lalu diceritakan, ya kamu mau saya bawa ke sana, tiket semua saya tanggung. Apa yang ibu sering tanya? Kapan berangkatnya? Cuma diomongin, ya kemarin katanya udah mau berangkat, kok hari ini belum? Ya besok lagi ya, besok ditagih lagi, karena penasaran, pingin cepat merasakan kebahagiaan di sana. Betul apa tidak? Itu dunia, apalagi surga. Maka setiap pagi sore orang beriman meminta kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah. Duhai Allah, percepatlah hari kiamat, karena dia buru-buru pingin masuk surga. Waktu dibawa dari rumah menuju kubur, apa yang dia teriakkan tadi? Percepat jalanmu, karena dia buru-buru pingin masuk kubur. Kenapa dia buru-buru pingin masuk kubur? Allah perlihatkan kepadanya nikmat kubur. Begitu berada di dalam kubur, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dia buru-buru pingin kemana? Pingin ke surga. Kenapa? Allah perlihatkan kepadanya nikmat pengen apa pengen? Sekarang ya? Hah? Sekarang? Ya, kalau sekarang ya meninggal sekarang berarti. Mudah-mudahan umur ibu lebih panjang lagi, lebih banyak bekal menghadap Allah. Ya kurang lebih 90 tahun lah rata-rata. Ya kelamaan. Kalau sehat, ya kaya, gimana? 100 juga gak apa-apa kan kalau uangnya banyak. Banyak sedekah, sehat, ya. 80 anaknya nggak benar semua, mau apa tidak? Mudah-mudahan anak cucu ibu soleh-solehah semua. Bapak ibu yang Allah muliakan. Oh, nggak ada bapaknya ya? Ibu-ibu yang Allah muliakan. Tapi siapa yang bakal masuk neraka? Kuburnya dijadikan sebagai hamparan dari hamparan neraka. Sama Bu, Allah juga perlihatkan kepadanya siksa neraka setiap pagi sore. Ya, Allah perlihatkan kepadanya siksa neraka. Maka apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Kembalikan aku ke dunia. Ya, kita bisa buka di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Mu'minun.
Al-Mu'minun ayat 100. Tolong dibaca, Bu. Al-Mu'minun surah berapa? Surah 23 ayat 100. Tolong dibaca terjemahannya saja. Tapi kalau mau lebih sempurna, Arabnya dibaca. Sekaligus langsung diuji tahsinnya. Ayat 100. Yang baca jangan gurunya. Ya. Maaf, dari ayat 99 coba. Dari ayat 99 dibaca. Ya. Ya. Shalihan. Fathah ini ketemu fa apa hukumnya? Tolong terjemahin, Bu. Agar aku dapat. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Iya. Dan di hadapan mereka ada bangsa-bangsa sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya, itulah ucapan orang yang Allah jadikan kuburnya hamparan dari hamparan neraka. Kembalikan aku. Iya. Nyesal. Tapi ya itu nggak mungkin. Itu sekedar omon-omon. Ya. Itu sekedar omong belakang. Kalaulah juga dikembalikan, ya paling kayak dulu juga, ya. Orang nyesal, tapi begitu dikasih kesempatan kembali lagi. Ya, itulah dasar orang kafir, itulah dasar para pendosa. Ya. Jadi itulah ucapan mereka. Takut diperlihatkan neraka. Ya, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakatu. Kalla innaha huwa kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Barzakh itu artinya dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan akhirat, atau persinggahan. Maka setiap orang yang mati pasti melewati barzakh, meskipun tidak masuk kubur. Ya, kan ada tuh kecelakaan, pesawat jatuh di laut, gak ketemu karena tubuhnya dimakan ikan. Itu kemana itu? Masuk kubur nggak? Orang dagingnya dimakan ikan. Makanya kadang-kadang kami orang laut, kalau ada kecelakaan seperti itu kadang-kadang 4 hari nggak makan ikan. Takut ikan yang dimakan udah makan daging tadi tuh. Coba tuh, kecelakaan pesawat lalu dimakan ikan, ya. Kemana orang itu tuh? Masuk kubur apa tidak? Ya, makanya ada agama tertentu dibakar. Apa istilahnya itu? Dikeramasi, dibakar. Ya, dibakar. No, kalau sudah dibakar kemana tubuhnya? Ya, berarti dia tidak masuk kubur. Dia tetap masuk, namanya barzakh. Setiap orang masuk tanah, tidak masuk tanah, pasti masuk dalam persinggahan yang akan dilalui oleh orang. Ya, akan dilewatin oleh setiap orang. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu.
Berapa lama orang dikubur? Ya, ada yang sudah ribuan tahun. Kalau di padang mahsyar berapa lama? 50.000 tahun. Menunggu nasib di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ya. Adapun di kubur hanya Allah yang tahu berapa lamanya. Ya, hanya Allah yang mengetahui berapa lamanya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis yang lain juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika calon penghuni surga adalah berada di surga dan calon penghuni neraka sudah berada di neraka, maka didatangkanlah kematian lalu diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih. Sesudah itu ada orang menyeru dengan mengatakan, "Wahai para penghuni surga, kalian akan kekal dan tidak ada kematian. Wahai para penghuni neraka, kalian pun kekal dan tidak akan ada kematian." Karena di hari akhir itu tidak ada kematian, hidup selama-lamanya. Siapa yang bahagia, bahagia selama-lamanya. Cuman siapa yang menderita bisa kekal, bisa tidak. Karena ada prinsipnya. Yang kekal di neraka itu orang kafir, pelaku syirik, orang yang murtad. Nah, itu kekal di neraka. Ya, selain itu tidak. Ya, semua dosa asal bukan dosa syirik tidak kekal di neraka. Ya, asal bukan dosa syirik, dia tidak kekal. Ya, tapi tidak kekalnya meskipun hanya 1 hari, berapa lama? 1000 tahun. Ya, masuk kubur, masuk neraka 1 hari aja, itu lamanya sama dengan 1000 tahun. Ya. Apalagi sampai 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 kali 1000 berapa coba? Kalau ada uangnya di depan mau saya hitung. Ya. 360 kali 1000 berapa, Bu? Hah? 360.000 hari. Itu berapa tahun itu? Ya itulah hari akhir. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikatakan kepada mereka, wahai penghuni surga, kalian kekal di dalamnya. Ya, agar mereka tambah bahagia. Adapun kepada penghuni neraka, kalian di dalamnya, berada di neraka, agar mereka bertambah sedih. Ya, orang sudah jatuh dibilangin rasain, tambah sedih nggak? Bukannya ditolongin, ya, kamu jatuh ya? Orang jatuh udah ditanya lagi, bukannya ditolong, ya apa tidak? Ya, jatuh. Kenapa kamu jatuh? Bukan begitu, ya. Tapi yang benar tolong dulu. Bukan kenapa kamu jatuh? Sakit nggak? Ya, nah, sama dengan penghuni neraka, Bu. Sudah di neraka, rasain azab neraka, ya, biar tambah sedih. Penghuni surga masuk surga, ya, dikatakan kepada mereka selamat, ya, kalian kekal di dalamnya. Yang ngucapin siapa? Malaikat. Ya, kita bisa buka nanti dalam Quran surah Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'du ayat 23, coba dibuka. Ar-Ra'du surah keberapa? Ar-Ra'du surah ke-11 ya. 13 ya. Ayat 23. Tolong dibuka, dibaca.
Tolong dibaca, Bu. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyangnya, Masya Allah. pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Subhanallah, ya. Jadi yang masuk surga bukan hanya seorang, tapi keluarga besar. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuki. Siapa mereka itu, Bu? Satu, orang tua mereka ke atas. Ya, bapak jiddi mereka, jiddah mereka naik terus. Ya. Kalau di atas kakek apa? Buyut. Di atas buyut apa? Hah? Tangga. Tetangga. Jangga. Tangga. Terus ke samping suami istri, ya, pasangan. Ke bawah cucu, cicit. Di bawah cicit apa? Di bawah cicit apa? Ya, nggak ada lagi. Cucut. Cucu, cicit, cucut, cocot, ya. Semua masuk surga. Enak apa tidak? Ya, coba ibu bayangkan, ya. Kita berada di satu tempat yang indah, semua keluarga, nggak ada yang tertinggal. Ya, enak apa tidak, Bu? Ya, luar biasa. Nah, itu di surga. Ya, di dunia aja senangnya bukan main. Sehingga kadang-kadang ada perkumpulan keluarga family, apa itu? Family get, apa itu? Gathering. Semua dibawa, anak cucu. Kalau orang Sumatera Barat ada istilah pulang basamo. Iya, pulang bersama, nyewa bis. Ya, senang apa tidak, Bu? Senang. Nah, itu di dunia. Apalagi di surga. Di dalam surga, di situ ada bapak, ada ibu, ada eyang, ada kakung, ada akung, ada siapa lagi? Ada nik, ya. Ada macam-macam. Subhanallah, didatengin oleh malaikat. Apa kata malaikat tadi? Selamat ya untuk kalian. Ya. Kalian masuk surga di situ sebagai buah dari apa? Kesabaran kalian. Di subhanallah. Sabar duduk di majelis ilmu. Wah, ini kalau nggak sabar nggak betah, Bu. Ya. Kalau nggak sabar apalagi adem-adem kayak gini. Ya, ini masih enak nih adem. Kalau panas, ya udah macam-macam model gaya orang Gimas. Ya, kalau adem kayak gini nih ujung-ujungnya tidur tuh yang belakang kayaknya tuh. Ya, sabar merawat orang tua. Ya, jadi saya katakan tadi berbahagia orang yang masih punya orang tua. Ya, sabar ngurus anak. Ya, sabar berdakwah, sabar berjuang, semua buah dari kesabaran kita nanti akan diberikan tahniah. Apa tahniah? Ucapan selamat. Siapa yang ngucapin selamat? Malaikat. Di mana? Di surga. Ya, di surga. Orang sekarang pakai undangan pernikahan itu kan pakai digital sekarang. Ditulis dalamnya ucapan senang. Ya, datang ke undangan pernikahan ngucapin selamat, senang. Walaupun yang sunnah tidak sekedar selamat ya, Bu, ya. Sunnahnya apa? Barakallahu lak. Dapat ucapan itu senang, ya. Apalagi ibunya, ibu tertentu di salam tempel 1 juta lebih senang lagi, ya. Itu di dunia. Apalagi di surga. Ya. Selamat untuk kalian. Ini sebagai balasan dari buah apa? Sabar kalian.
Sabar ini mudah diucap, tapi susah diamalkan. Betul apa tidak? Ya. Subhanallah. Apalagi kalau suaminya kawin lagi, waduh berat lagi. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan. Kemudian hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Disebutkan, ya, ini riwayatnya disangsikan kesahihannya, tapi kita baca. Barang siapa yang membeli pakaian seharga 10 dinar, sedangkan 1 dinar darinya berasal dari barang haram atau dari uang haram, maka Allah tidak sudi menerima salatnya. Ya. Jadi siapa ya, kalau korupsi, kalau uang korupsi itu dia pakai beli baju, ya jelas nggak diterima hajinya. Siapa yang haji umroh pakai uang haram, tidak diterima. Begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, langsung Allah jawab tidak ada labbaik bagimu. Itu hadisnya sahih. Bangun masjid tidak diterima. Ya. Uang riba aja, uang riba yang dia kan kerja itu, ya kerja di tempat nggak boleh buat bangun masjid. Apalagi jelas-jelas uang nipu, ya jelas-jelas uang nyolong, nggak boleh bangun masjid, ya nggak boleh. Tapi buat WC boleh, buat jalan umum boleh, buat jembatan boleh, ya. Tapi buat masjid tidak boleh. Ya, kenapa Bu? Jembatannya rubuh, banyak orang meninggal. Kalau yang meninggal dia sih nggak apa-apa ya. Oke ya. Jadi tidak diterima sholat darinya karena bersumber dari uang haram. Ya. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke telinganya seraya berkata, Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya seraya berkata, tulilah kedua telingaku, tulilah kedua telingaku jika aku tidak pernah mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang meremehkan perkara haram, ya maka lebih baik tuli, ya lebih baik tuli daripada meremehkan perkara-perkara yang haram. Ya, itu ungkapan dari Ibnu Umar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Sebagaimana kebaikan, ya harus kita amalkan meskipun kebaikan itu dianggap sederhana. Ya. Karena dosa itu akan terhimpun pada diri seseorang sehingga akan membinasakannya. Artinya apa? Dosa sekecil apapun pasti membinasakan. Ya. Beliau memberikan perumpamaan seperti suatu kaum yang singgah di suatu tempat. Pemimpin kaum itu meminta dinyalakan kayu bakar. Ya. Yang tadinya tidak ada kayunya, tapi masing-masing bawa kayu. Ada yang bawa 1 batang, ada yang bawa 1 batang, 2 batang. Akhirnya terkumpul banyak sehingga menjadi nyala api yang sangat besar. Itulah dosa. Dosa dari kecil karena sering jadi besar. Dosa besar sebesar apapun asal dia bertobat jadi tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Dosa kecil kalau terus dikerjakan jadi besar. Dosa besar kalau ditobatin jadi tidak ada. Ya. Dalam hadis yang lain
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jembatan di atas neraka jahanam ya dipasang, namanya sirat. Ya, sirat. Dan ini adalah persinggahan terakhir. Persinggahan pertama kubur, kemudian bangkit dari kubur, sesudah itu telaga, kemudian hisab, sesudah hisab mizan, sesudah itu ya sirat. Jadi panjang. Makanya perjalanannya berapa tahun tadi, Bu? 50. Dan persinggahan terakhir namanya sirat. Ya, sirat. Nah, sirat ini seperti apa? Insya Allah akan kita bahas bulan depan. Ya, siapa yang selamat di sirat? Bagaimana model-model orang menyeberang sirat? Bagaimana keadaan manusia sebelum menyeberang sirat? Dan apa bahaya riya? Bahaya riya terhadap perjalanan nanti di sirat, insya Allah akan kita bahas bulan depan. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silakan. Hah? Itu perhimpunan. Siapa yang terjatuh, jatuh ke situ. Ya. Kantorah. Bukan kantorah. Ada seorang ibu, Ustaz. Ibu itu tidak punya anak sama sekali karena tidak dikaruniai anak. Terus miara anak yatim. Terus itu bukan anak yatim, anak tiri. Anak tiri itu hukumnya bagaimana? Apakah kita bisa yang turunan lagi bisa kita bersama? Anak tiri itu dia nikah lagi dengan suami lain. Dia nikah dengan suami sambung. Dia yang punya anak. Ya, sama kedudukannya dengan anak. Jadi kedudukan ibu tiri itu bagaimana? Ibu tiri itu sama kedudukannya, dia menjadi nasab. Jadi dia semahram. Dia semahram. Selama dia bersama, maka dia itu kedudukannya adalah sama dengan anaknya sendiri. Ya. Dan dia menjadi mahram bagi, misalkan dia bawa laki-laki, maka ibunya terhadap anak laki-laki ini semahram. Jadi dia wajib mesti berbakti kepada ibu sambungnya. Ya, demikian. Sama-sama. Nggak kena. Tidak. Itu keringat sesuai dengan orangnya masing-masing. Ya. Dia yang keringatan, tapi yang kanan kirinya belum tentu dan tidak akan kena. Ya. Karena semua orang berkumpul. Walaupun pada akhirnya, Bu, pada akhirnya orang akan dikumpulkan sesuai dengan Tuhannya masing-masing. Insya Allah bulan depan kita bahas. Siapa penyembah berhala, ya teman kumpulnya penyembah berhala. Siapa yang ninggalin sholat, teman kumpulnya ya Fir'aun, Qarun. Siapa yang sombong dengan kehidupan dunia, nanti teman kumpulnya Qarun. Dan orang beriman akan sama-sama kumpul dengan orang beriman. Maka Nabi katakan apa? Ya, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang di hari akhir akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Demikian. Silakan, Ibu. Anak spesial. Yang terdekat orang tuanya. Ya, yang terdekat. Dan anak seperti itu diperlakukan khusus nanti oleh Allah menjadi pelayannya di hari akhir. Ya, demikian. Ada yang lain? Jika misalnya orang tuanya itu
Islam gitu, tapi tidak sholat. Apa doa anaknya itu bisa sampai ke... Ya. Ada orang tua tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib, maka hukumnya dia sudah kafir. Ketika dia meninggal tidak boleh didoakan kalau dia menganggap sholat tidak wajib. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka tetap boleh didoakan. Mudah-mudahan doa anaknya sampai dan mempengaruhi keadaan orang tuanya di kubur. Selama dia tidak yakin, selama dia yakin sholat itu masih wajib, karena ketidaksolatannya itu tidak membuat dia murtad dari agama Islam. Demikian. Iya, kita tidak tahu kenapa dia tidak sholat. Kalau tidak sholat, menganggap sholat tidak wajib, maka baca Qur'annya tidak ada manfaatnya. Ya, cukup ya. Demikian kajian kita pada hari ini. Oh, masih ada satu lagi. Gimana tadi, Bu? Gimana? Nabi itu tidak? Iya. Tadi yang saya baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doanya. Oke. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.